Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk perkalian silang atau bahasa kerennya cross product. Nah, misalkan begini teman-teman, biar kita bisa gampang memahaminya ya. Misalkan saya punya suatu sumbu koordinat, misalkan bentuknya begini ya. Nah, gini. Nah, ini adalah sumbu X, ya, arah I, kemudian sumbu Y, arah J, kemudian sumbu Z, ya, arah K. Nah, kemudian pada sistem koordinat ini ada dua vektor. Misalkan ini adalah vektor A. Vektor A itu searah dengan sumbu X. Ya, misalkan ini adalah A. Kemudian kita punya vektor yang lain, yaitu adalah vektor B. Arahnya ke sini, teman-teman. Misalkan ini adalah B. Oke. Nah, ketika kita lakukan operasi cross product, jadi kalau kita tulis A di-crosskan dengan B, maka ini akan menghasilkan suatu vektor baru ya yang namanya vektor C. Dengan besarnya vektor C itu sama dengan besarnya A kali dengan besarnya B kali dengan sin sudut antara A dan B. Misalkan inilah theta. Gitu ya. Jadi ini saya tulis sama dengan theta begini. Kita bisa menyatakan ekspresi perkalian silang atau cross product begini, dan ini dia memiliki arah ya. Arahnya itu adalah tegak lurus dengan arah vektor C gitu ya. Tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk ya oleh vektor A dan B. Agak ribet ya. Tapi saya ingin menjelaskan begini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat ini adalah vektor A ya, arah X, vektor B arah Y, maka ini kalau kita kalikan ini A cross B ya, A cross B, maka akan menghasilkan satu vektor baru yang besarnya itu adalah ini teman-teman. Ini adalah besarnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan sin 90 ya. Ini misalkan kita ambil sudutnya sin 90 derajat. Sin 90 kan sama dengan 1. Berarti kita kalikan A kalikan dengan B. Nah, kita dapat vektor baru. Besarnya adalah perkalian A dan B. Kemudian arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh vektor A dan B. Nah, ini kan bidang yang dibentuk adalah ini. Ini kan bidang ya. Bidangnya. Maka harus yang tegak lurus terhadap bidang ini. Berarti kalau gitu dia arahnya K. Makanya hasil resultannya itu adalah vektor yang arahnya ke sini teman-teman. Ini adalah C-nya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya lebih mudah kalau kita mengerjakan perkalian cross product ini dengan memasukkan elemennya langsung gitu. Jadi misalkan gini teman-teman. Misalkan kita punya vektor A itu sama dengan 2i tambah 3j gitu ya. Kemudian vektor B itu sama dengan minus 2i tambah 3j tambah 2k gitu ya. Nah, kita kalau mau mengalihkan A cross dengan B, ya kita tinggal gini aja. 2i tambah 3j cross minus 2i plus 3j plus 2k. Nah, seperti ini teman-teman. Terus apa yang dilakukan? Ya, kita tinggal kalikan satu persatu. Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini. Ya, kalau gitu kita dapatkan 2. Langsung aja saya masukkan nilainya. 2 kali min 2 berarti min 4 ya. Min 4 kita punya I cross I. Gitu ya. I cross I. Kemudian plus ya, ini kita kalikan ke sini, 2 kali 3, berarti jawabannya 6. 6 I cross dengan J. Gitu ya. Kemudian kita kalikan 2I kalikan dengan plus 2K, berarti ini dapatnya plus 2 kali 2, 4 ya. 4 I cross K.
Nah, kemudian kita kalikan yang bagian sini, ini kali ke sini. Berarti ini minus ya, 3 kali 2 minus 2, berarti minus 6 J cross dengan I gitu ya. Kemudian 3 kali dengan 3J kali 3J, berarti 3 kali 3 9 ya, 9 J cross J. Kemudian 3J kalikan dengan 2K, berarti plus 6 J cross K. Nah, lalu kita gunakan aja teman-teman. Gunakan sifat ya. Jadi kalau ini I ya, ini J, ini cara ngingetnya aja teman-teman, K gitu ya. Jadi kalau I cross J sama dengan K. K cross I sama dengan J. J cross K sama dengan I gitu ya. Kalau berlawanannya I cross K sama dengan minus J karena dia berlawanan dengan arah tanda panah gitu ya. Saya ulangin, I cross K itu hasilnya adalah minus J. Kemudian misalnya lagi J cross K. J cross K sama dengan I. Nah, itu dia. Nah, lalu untuk yang bagian I cross I sama dengan berapa ya? Kalau I cross I, kita pakai aja rumus yang sin ini, teman-teman. Berarti ini I cross I sama dengan besarnya adalah 1 ya, vektor satuan kali 1 kali dengan sin. Cross itu sin ya. Kemudian sudut I dan I itu adalah 0. Sin 0 adalah 0. Maka I cross I itu sama dengan J cross J sama dengan K cross K. Jawabannya adalah 0. Jadi kalau yang sama, ini pasti jawabannya sama dengan 0. Ini ada nilainya, ada nilai. Ini juga sama dengan 0, gitu ya. Maka ini hasilnya menjadi sama dengan ini 0 ya, plus 6 I cross J. I cross J sama dengan K, berarti adalah 6K. Yang ini ya. Kemudian ini I cross K. Ini kita tulis dulu plus 4 I cross K. I cross K. Berarti jawabannya adalah min J ya. Min J. Kemudian minus ini ya. 6 J cross I. J cross I. Jawabannya adalah minus K. Minus K. Kemudian ini 0 ya. 0. Kemudian yang ini plus 6 J cross K. J cross K I. Nah, ini dia jawabannya. Berarti ini sama dengan 6K topi min 4J plus, ini min kali min plus ya, plus 6K. Kemudian ini 0 plus 6I. Nah, kita susun I-nya duluan, berarti ini 6I. Kemudian minus 4J. Kemudian 6K plus 6K. Berarti jawabannya plus 12K topi. Jadi ini adalah hasil dari A cross dengan B. Oke teman-teman, itu dia jawabannya. Nah, sebenarnya ada cara yang satu lagi ya, cara yang lebih mudah. Ini cara pertama. Cara lebih mudah itu adalah kita menggunakan matriks ya, determinan matriks. Jadi kita tulis begini teman-teman. Ini cara kedua ya. Cara 2 dengan determinan matriks. Oke, jadi begini. A cross B, kita buat aja matriksnya teman-teman. I J K, sorry ini kurang lebar. I J K. Nah, bagian yang pertama itu adalah yang duluan yang ini. Jadi ini kan adalah faktor A ya. Berarti yang isi pertama ini adalah A. Tadi kita tahu teman-teman A-nya tadi sama dengan berapa tadi ya? A-nya itu adalah ini ya, 2I plus 3J. Atau ini saya copy aja ya. Oke, saya bawa ke bawah.
biar enak ya teman-teman. Sorry. Biar nulisnya enak, kita bawa aja pindah ke bawah. Nah, ini dia. Ups. Jauhan. Pindahin aja ke sini ya, teman-teman. Oke, ini dia. Berarti di sini kita punya nilai dari I-nya adalah 2, kemudian J-nya 3, K-nya nggak ada ya, berarti K-nya 0. Nah, kita tulis begini, terus B-nya min 2 untuk yang I, kemudian J-nya adalah 3, kemudian K-nya adalah 2. Nah, kita tinggal mencari determinan dari matriks ini. Ya, ini caranya adalah paling gampang ya, kita pindahkan yang ini ke sebelah sini. Kita tulis I, ini 2, ini minus 2, kemudian J, ini 3, ini 3. Lalu kita lakukan perkalian, teman-teman.